Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Silanuddin, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Pendidikan Agama Islam pada LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM PPG 25040132029 dengan nomor peserta 6105790001000. Video pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 di SMP Negeri 1 Kembayan, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Pembelajaran ini menggunakan model CTL, Contextual Teaching Learning. Rekaman ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik, sebelum kita mempelajari materi, Bapak lihat kondisi kelasnya dulu. Sudah rapi ya? Alhamdulillah. Baik, karena sudah rapi, kita berdoa dulu. Baik, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Bapak absen dulu. Yang tidak hadir, ada tidak? Tidak ada. Hadir semua ya? Oke, baik. Bapak mau tanya kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, pernah tidak kalian merasa dilihat tapi bukan oleh manusia? Ada yang bisa jawab? Ya. Pernah, oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut kalian mengapa kita perlu mengenal sifat Allah Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir? Ada yang mau jawab? Ya. Supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menganalisis sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Kemudian menganalisis hikmah beriman kepada Allah dan hal yang dapat meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuat produk mengenai sikap beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna, disesuaikan dengan minat dan profil belajar peserta didik. Baik, itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Kemudian penting kita mempelajari kompetensi yang ada dalam materi ini. Yang pertama adalah menganalisis makna Asmaul Husna serta menunjukkan contoh penerapan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian garis besarnya yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami yang tahu. Zikri, apa arti dari iman? Iya. Iya, mengikuti seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Kemudian jadi Bapak akan contohkan materi Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Allah itu kan maha melihat ya. Betul tidak? Jadi Allah itu maha melihat. Kalau Allah itu maha melihat, berarti kalau tidak ada orang di sekitar kita, kita melakukan maksiat, artinya Allah itu melihat kita atau tidak? Melihat kita ya. Nah, itu tandanya bahwa Allah itu maha melihat. Baik, selanjutnya. Manfaat positif kita mempelajari Asmaul Husna yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, membentuk akhlak mulia,
meningkatkan pemahaman spiritual dan intelektual, mendorong perilaku positif dalam kehidupan sosial, menumbuhkan rasa syukur dan tawakal. Nah, ini manfaat kita dalam mempelajari Asmaul Husna. Sekarang materi kita adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Jumlahnya ada 99. Nah, jadi apa makna dari Asmaul Husna bagi kita? Itu adalah kita tahu bahwa keagungan Allah itu sangat luas. Jadi kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala tanpa kekurangan apapun. Jadi misalnya tadi Allah itu Maha melihat. Jadi semua yang ada di dunia ini Allah lihat tanpa terkecuali. Nah, itu ya. Kemudian kita bahas Asmaul Husna yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak dan yang sembunyi. Jadi Allah itu tahu, baik yang sembunyi di kolong jembatan, yang tidak tampak oleh manusia, Allah tahu. Karena Allah itu mempunyai sifat Al-Alim, Maha mengetahui. Kemudian selanjutnya setelah Al-Alim, ada namanya Al-Khabir. Al-Khabir ini adalah Allah Maha memberitahu. Allah itu ngasih tahu ke kita melalui firman-Nya. Apa bentuk firman Allah? Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada yang makanan halal, ada tidak? Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an itu ada makanan yang haram, ada tidak? Nah, jadi Allah kasih tahu, misalnya di dalam Al-Qur'an itu kita tidak boleh makan khinzir. Khinzir itu adalah babi. Nah, jadi semua unsur di dalam babi itu tidak boleh kita makan. Kemudian selanjutnya sifat dari Allah As-Sami. As-Sami itu artinya Allah Maha mendengar. Apa yang Allah dengar? Yaitu suara apapun di alam semesta. Itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Basir. Al-Basir ini artinya Allah Maha melihat segala sesuatu. Jadi penglihatan Allah itu menjangkau segala sesuatu. Bahkan yang kecil sekalipun itu dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi sudah kita pelajari 4 Asmaul Husna itu tadi. Yang pertama Al-Alim, yang kedua Al-Sami, Al-Khabir, dan Al-Basir. Kemudian apa relevansi materi Asmaul Husna dalam kehidupan nyata? Jadi seseorang yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir misalnya, Allah Maha melihat, dia akan berhati-hati dalam berbuat dosa. Kemudian kita bagi kelompok, namun sebelum kita bagi kelompok, Bapak akan menampilkan video pendek. Nah, dalam video ini kita melihat ciptaan Allah ya. Yang pertama, kita melihat ada ciptaan matahari yang begitu indahnya ya. Dan kumbang ya. Oke. Nah, itu salah satu contoh dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita sudah melihat video penciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita bagi kelompok, langsung saja ya. Bagi kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan belakangnya kelompok 4. Yang kelompok 4 coba mejanya dirapatkan. Boleh kita bergerak. Yang 1 boleh agak digeser sedikit saja. Nah, ya. Oke. Ini kelompok Al-Alim. Nah, ini. Kemudian ini kelompok Al-Basir.
Kemudian ini kelompok As-Sami. Kemudian ini kelompok Al-Khabir. Ya. Kalian di sini menuliskan makna dari kalimat Asmaul Husna yang sudah Bapak kasih. Di situ misalnya Al-Basir ya. Ini Al-Basir, jadi apa makna kalimat Al-Basir ya. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tulis di lembar yang sudah Bapak kasihkan ya. Paham? Oke. Silahkan dikerjakan, ditulis. Baik, Bapak cek dulu. Ini untuk Asami ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, kita presentasi ke depan. Boleh yang pertama adalah Al-Alim. Silahkan Al-Alim. Oke, sudah? Oke, nah silakan kembali ke mejanya. Oke. Kemudian kelompok Al-Basir. Silahkan Al-Basir. Selamat pagi semua. Pagi. Yang dilihat mata, karena Allah pun selalu melihat kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, nah silakan kembali. Silakan selanjutnya kelompok Al-Sami. Hai semua. Hai. Ini kami dari kelompok Al-Sami yang diam. Ada pertanyaan tidak untuk kelompok Asami? Ya, silakan. Ya, silakan dijawab. Jawab misalnya menghindari ghibah. Kalau kita tahu Allah Maha mendengar, maka kita akan sering menghindari ghibah. Ya, menghindari gibah jawabannya. Baik, cukup ya. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu buat kelompok Asami. Baik, selanjutnya adalah kita berdiskusi ya. Diskusi lagi sesuai kelompok. Kita membuat poster. Nah, ini Bapak bagikan dulu alatnya. Asami tadi? Al-Alim tadi? Al-Basir? Al-Basir? Al-Basir tadi? Al-Khabir? Enggak apa-apa. Oke. Boleh digunting untuk membuat poster. Ini gunting sesuai yang ini ya. Sesuai yang ini ya. Nah, gunting aja ya. Sini. Asami. Oke. Oke, siap. Arti dari sini. Lupa. Nah. Nanti. Ya, bisa dibuka. Baik, sudah ada yang sebagian sudah selesai. Kita minta Al-Basir untuk maju ke depan untuk menampilkan presentasi posternya. Ini kami akan presentasikan hasil kita kamu perkenalkan. Nama saya Reza Prisa Putra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri. Di sini Dosa. Ya. Baik, udah cukup. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok Al-Basir. Dari kelompok kami,
Terima kasih. Oke, kita kasih ke kelompok Al-Habir lagi untuk maju ke depan. Silakan kelompok Al-Habir. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Al-Habir. Kami terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok Al-Habir. Silakan kembali ke melihat pemodeling. Nah, jadi Bapak akan tampilkan sebuah video tentang kisah Nabi Muhammad yang mempraktikkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Al-Bahdari. Di antara semua muridnya ada kasih sayang. Begitulah anggapan para murid yang lain seringkali berdialog dengannya. Satu hal yang tidak pernah dilakukan dengan murid lain. Apakah kalian sadar jika guru terlalu memanjakan anak itu? Tanya satu. Oke, itu tadi tentang kisah dari seorang murid yang disayang oleh gurunya dan dalam penerapan Asmaul Husna. Baik, sekarang kita melakukan refleksi. Jadi refleksi kita pada hari ini adalah Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, Al-Basir, dan As-Sami. Nah, itu tadi sudah kita pelajari. Jadi pentingnya Asmaul Husna yang kita pelajari supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan kita tahu bahwa Allah itu As-Sami, Allah mendengar. Jadi tidak putus-putus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah kita mempelajari Asmaul Husna, nah, ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, paham semua ya? Oke, baik. Sekarang berakhirlah pembelajaran kita. Jadi Bapak akan menyimpulkan materi. Nah, ini. Jadi Bapak akan menyimpulkan materi. Yang pertama, kesimpulan materi kita pada hari ini adalah iman kepada Allah berarti percaya secara utuh di dalam hati, lisan, dan perbuatan kita. Kemudian sifat Allah yang pertama Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir membimbing kita agar lebih sadar dalam bertindak ya. Kemudian iman perlu dijaga dengan doa, dengan ilmu, lingkungan yang baik dan introspeksi. Baik, kita akan melakukan evaluasi. Nah, Bapak akan bagikan lembar evaluasi ini dikerjakan. Disilang-silang saja. Oke. Baik, sudah selesai evaluasinya? Sudah? Oke. Kalau sudah, boleh dikumpulkan di meja Bapak. Silakan dikumpulkan. Baik, sudah dikumpulkan semua ya. Oke. Sekarang kita melakukan refleksi sebelum kita tutup. Ada yang mau berpendapat tentang Asmaul Husna, materi yang kita pelajari, apa yang dapat kita ambil hikmahnya? Ya, silahkan Dandi. Pembelajaran Asmaul Husna membuat saya lebih memahami kebesaran Allah. Wah, jadi menurut Dandi bahwa pembelajaran Asmaul Husna itu membuat dia Lebih memahami kebesaran Allah. lebih memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Ya, silahkan Tiara. Dari materi Asmaul Husna, saya belajar bahwa mengenal nama-nama Allah bukan hanya untuk dihafal, tetapi juga untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Asmaul Husna itu bukan hanya untuk dihafal, tapi diamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, jadi Bapak mau tanya, ada enggak kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran yang kita pelajari hari ini? Tidak ada. Sangat jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Setelah itu,
tugas untuk minggu depan kita mempelajari tentang iman kepada malaikat. Nah, setelah kita mempelajari iman kepada Asmaul Husna, kita mempelajari iman kepada malaikat. Baik, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.